Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dudi Duta Akbar yang selaku dosen dasar manajemen bisnis. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Faisal, ada Salwawibowo, dan Feby. Kami akan membawakan presentasi tentang keputusan meningkatkan inovasi teknologi di Shopee. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi dan persaingan e-commerce. Era digital membawa perkembangan teknologi yang sangat pesat, memaksa setiap perusahaan untuk terus berinovasi agar mampu bersaing dan bertahan di pasar. Inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperbaiki layanan dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Di Shopee itu sebagai salah satu platform belanja online terbesar di Asia, berada di tengah persaingan ketat dengan Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Yang kedua, itu adalah tujuan inovasi teknologi di Shopee. Keputusan meningkatkan inovasi teknologi bukanlah hanya untuk menarik lebih banyak pengguna, tetapi juga menguatkan efisiensi internal serta meningkatkan keputusan pelanggan. Contohnya itu adalah pembaruan fitur seperti Shopee Live, Shopee Pay, dan sistem rekomendasi produk berbasis AI. Ini tuh untuk menunjukkan bagaimana keputusan manajerial dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah. Yang pertama itu adalah masalah strategi pendukung inovasi. Di dalamnya itu ada problem statement utama Shopee terkait kebutuhan meningkatan inovasi teknologi. Apa tujuan dari keputusan strategis meningkatkan inovasi ini? Yang kedua itu adalah konteks dan evaluasi alternatif strategis. Di dalamnya itu ada bagaimana konteks internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan. Yang kedua itu ada alternatif strategi inovasi teknologi apa saja yang dapat dipilih dan kriteria evaluasi apa yang digunakan. Yang ketiga itu adalah implementasi dan pengukuran keberhasilan. Di dalamnya itu ada bagaimana penerapan model pengambilan keputusan dalam evaluasi alternatif yang terbaik. Dan selanjutnya itu juga ada apa rencana tindak lanjut dan SOP yang perlu dibuat. Yang terakhir, indikator kinerja apa yang digunakan, bagaimana sistem kontrolnya. Yang terakhir atau yang keempat itu ada manajemen risiko. Yang risiko utama apa yang mungkin muncul sama implementasi, bagaimana mitigasi risiko yang tepat. Di sini juga ada tujuan penelitian. Yang pertama, analisis dan evaluasi kebutuhan inovasi. Menganalisis permasalahan utama Shopee dalam kebutuhan meningkatkan inovasi teknologi dan mengevaluasi konteks internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan strategi. Yang kedua, itu adalah identifikasi dan penilaian strategi. Itu untuk mengidentifikasi alternatif strategi inovasi teknologi, menetapkan kriteria evaluasi,
itu ada feasibility, viability, dan desirability, dan mengimplementasikan model keputusan terstruktur untuk memilih strategi yang terbaik. Yang ketiga, itu ada menyusun rencana tindakan detail, sistem kontrol berkelanjutan, serta mekanisme evaluasi kinerja. Yang terakhir, itu adalah pengelolaan risiko, mengidentifikasi risiko potensial dalam implementasi dan merumuskan strategi mitigasi risiko komprehensif untuk meminimalkan dampak negatif. Itu juga ada manfaat penelitian atau penulisan. Yang pertama, bagi mahasiswa, yaitu untuk memperluas pengetahuan tentang pengambilan keputusan dan penerapan teori manajemen serta inovasi dalam bisnis. Yang kedua, dalam perusahaan, memberikan gambaran efektivitas keputusan manajerial yang dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan strategi inovasi guna meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, itu bagi masyarakat umum, itu adalah memberi pemahaman tentang peran inovasi teknologi dalam mempermudah berbelanja serta mendorong adaptasi teknologi digital demi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dan ada juga problem statement dan tujuan keputusan. Yang pertama, itu adalah tantangan teknologi dan kompetisi di Shopee. Shopee lagi menghadapi persaingan sengit di industri e-commerce Asia Tenggara dengan berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat konversi pengguna akibat pengalaman belanja yang belum optimal, kompetisi harga yang agresif, ketidaksesuaian rekomendasi produk dengan preferensi pengguna, proses logistik yang lambat, isu keamanan transaksi dan data, serta ketergantungan pada teknologi pihak ketiga yang mengurangi fleksibilitas. Yang kedua, itu adalah definisi pengambilan keputusan manajerial. Berdasarkan Herbert S. Simon, pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif berdasarkan informasi yang ada, meliputi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama intelligence atau identifikasi masalah, desain, merancang solusi, dan choice, memilih solusi yang terbaik. Kemampuan manajerial ini sangat penting agar keputusan tepat menghindari risiko negatif pada kinerja dan reputasi perusahaan. Yang terakhir, yaitu adalah tujuan utama keputusan inovasi teknologi di Shopee, yaitu fokus pada meningkatkan pengalaman pengguna melalui AI, personalisasi, optimalisasi operasional, supply chain, dan logistik dalam otomasi. Penguatan keamanan data untuk membangun kepercayaan. Diferensiasi kompetitif dengan fitur inovasi. Skalabilitas teknologi untuk pertumbuhan jangka panjang, serta meningkatkan revenue melalui metrik seperti conversion rate dan customer lifetime value. Dan sini juga ada konteks dan data. Yang pertama itu adalah analisis konteks internal. Strengths,
atau brand kuat di Asia Tenggara, dukungan finansiasi grup, big data pengguna, tim teknologi berpengalaman, sistem layanan digital. Yang kedua, itu adalah analisis konteks eksternal, opportunity, pertumbuhan penetrasi internet dan smartphone, pergeseran perilaku konsumen ke digital, teknologi AI, dan cloud computing maju, potensi ekspansi ke B2B dan social e-commerce, dukungan pemerintah digitalisasi. Yang ketiga, model evaluasi weighted scoring model atau WSM. WSM atau weighted scoring model digunakan untuk melalui alternatif inovasi berdasarkan bobot tiap kriteria seperti biaya, waktu, kualitas, ROI, risiko teknis, dan skalabilitas dengan skor 1 sampai 10. Skor total dihitung untuk membandingkan 3 alternatif, yaitu implementasi inovasi, moderate AI innovation, dan transformasi. Selanjutnya itu ada alternatif dan kriteria keputusan. Yang pertama, alternatif inovasi teknologi dibagi 3. Yang pertama yaitu adalah incremental innovation, investasi rendah, cepat, tetapi dengan meningkatan kualitas terbatas. Yang kedua yaitu moderate AI innovation, investasi dan risiko menengah, hasil berkualitas tinggi, ROI optimal. Alternatif ketiga yaitu transformasi digital, investasi besar, risiko tinggi, hasil sangat baik jangka panjang tetapi kurang fleksibel dalam jangka pendek. Kriteria penilaian itu adalah biaya, waktu implementasi, kualitas inovasi, ROI atau return on investment, risiko teknis dan skalabilitas teknologi menjadi dasar evaluasi. Kriteria ini itu mencerminkan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan risiko operasional. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah hasil evaluasi rekomendasi. Moderate AI innovation terpilih sebagai strategi utama dengan skor 7,55, menawarkan keseimbangan terbaik antar semua kriteria. Incremental innovation dipersiapkan sebagai backup plan, sedangkan transformasi digital diadopsi sebagai visi jangka panjang. Selanjutnya di sini ada penerapan model keputusan. Yang pertama ada tahapan penerapan Weighted Scoring Model, yang dimana langkah-langkah ini dimulai dari menetapkan skala evaluasi penilaian tiap alternatif yang berdasarkan kriterianya, hingga kalkulasi skor ini akan tertimbang yang menunjukkan alternatif terbaik. Pendekatan kuantitatif ini yang dimana dia akan memberikan dasar objektif bagi pengambilan keputusan secara strategis. Lalu yang kedua ada integrasi model dengan proses bisnis Shopee, yang dimana model pengambilan keputusan ini diselaraskan dengan kondisi internal dan eksternal, serta akan mengakomodasikan faktor risiko yang dimana serta mendukung rencana implementasi secara sistematis. Hal inilah yang nantinya akan mempermudah pengolahan proyek dan evaluasi kinerja berkelanjutannya. Selanjutnya di sini ada keputusan dan rencana tindak. Untuk keputusan akhir, yaitu yang dimana Shopee akan memutuskan melaksanakan strategi moderate AI innovation dengan investasi 650 juta selama 18-24 bulan. Langkah inilah yang akan menyeimbangkan biaya, resiko, waktu, serta implementasi dan hasil yang diharapkan dengan mengutamakan teknologi AI dan machine learning-nya. Selanjutnya di sini ada indikator dan kontrol. Untuk yang pertama yaitu ada Key Performance Indicator atau yang bisa disingkat dengan KPI. Jadi KPI utama ini yang ditetapkan antara lain yaitu
conversion rate improvement, yang dimana peningkatan persen pengguna yang melakukan pembelian, jumlah transaksi atau total visitors itu nantinya dia akan dikali 100%, yang dimana 3,2% plus 0,4%, 3,8% plus 1,0%. Lalu ada average order value atau yang bisa disingkat dengan AOV, yang dimana rata-rata nilai transaksi per order ini total GMV atau jumlah orders, yang dimana plus 12% dan plus 25%. Lalu ada user engagement score, yang dimana tingkat interaksi pengguna dengan fitur baru yang terdiri dari time spent, page view, dan interaction atau total user itu akan ditambah 20% plus 40%. Lalu yang kedua, ada sistem kontrol dan monitoring, yang dimana ini terdiri dashboard real time, governance struktur dengan rapat berkala, lalu ada quality assurance yang dimana berkelanjutan, lalu ada financial control ketat, serta risk control mekanisme yang diterapkan untuk menjamin progres dan kualitas implementasinya itu akan berjalan sesuai dengan rencananya. Resiko dan mitigasi dari keputusan inovasi Shopee. Resiko utama implementasi dan mitigasi. Resiko teknis, kegagalan integrasi AI, performance bug, mitigasi, pilot testing, facet rollout, tim ahli, rollback plan, resiko budget, overrun, dan roll tidak tercapai. Mitigasi estimasi biaya rinci, stage gate, overall, pengendalian finansial, prioritas fitur, resiko adopsi pengguna, rendahnya penerima fitur baru, mitigasi, user testing, edukasi bertahap, insentif, iterasi UX atau UI. Framework, monitoring resiko, review resiko bulan, dashboard status resiko, protokol eskalasi untuk kasus kritis, serta post implementation review guna pembelajaran dan perbaikan di masa depan. Kesimpulan serta saran untuk inovasi Shopee. Kesimpulan, peningkatan inovasi teknologi adalah kebutuhan strategis krusial bagi Shopee untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi moderate AI innovation dipilih karena memberikan keseimbangan terbaik dari segi investasi, resiko, dan hasil. Implementasi sistematis dalam 5 fase dan pengukuran kinerja melalui KPI yang terukur akan memastikan eksekusi efektif serta pengelolaan resiko yang tepat. Diharapkan inovasi ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, efisiensi operasional, dan profitabilitas Shopee. Saran untuk manajemen Shopee harus memastikan dukungan penuh top manajemen, pengembangan talenta AI, struktur governance yang kuat, dan komunikasi transparan. Tim teknologi sebaiknya mengadopsi Agile metodologi, melakukan pilot testing ekstensif, kerjasama erat dengan unit bisnis, dan mendokumentasikan best practice, melibatkan stakeholder eksternal dalam ekosistem kolaborasi untuk percepatan inovasi dan peningkatan layanan, menyusun roadmap inovasi jangka panjang, melakukan teknologi scanning rutin, membangun budaya inovasi, dan program pelajaran berkelanjutan, melakukan penelitian lanjut untuk evaluasi dampak inovasi dan eksplorasi teknologi emerging untuk blockchain dan Web 3. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.